Komentar-komentar atau tanggapan seperti ini banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari, termasuk di media sosial. Pertanyaannya, apakah yang seperti ini bisa kita terima sebagai manusia? Atau kita harus menghentikan hal-hal seperti ini? Komentar-komentar kayak yang tadi itu termasuk ke dalam kesalahan berpikir yang namanya argumentum ad hominem. Apa pentingnya kita bahas ini? Emang hubungannya apa dengan komunikasi? Soalnya yang begini tuh bisa jadi penghambat atau hal yang menghalangi lah terjadinya dialog yang sehat, tukar pikiran yang sehat, atau komunikasi yang efektif. Karena yang dijawab itu bukan apa yang diomongin, substansi dari yang disampaikan oleh komunikator, tapi yang jadi respon adalah tentang pribadi si komunikator, bukan isi yang diucapkan oleh komunikator. Nah itu kan nggak nyambung. Sedangkan komunikasi itu kan harusnya isi pesannya yang mendapatkan respon, sehingga komunikasi jadi timbal balik. Nah, karena yang gini bisa jadi setiap saat, dan orang tuh bisa kepancing emosi kalau kayak gini, dan mungkin belum banyak juga yang tahu soal ini. Ini jadi penting buat kita bahas. Nah memang apa itu argumentum ad hominem? Kayak gimana karakteristiknya? Sebelumnya kita harus tanyain dulu, apa itu ad hominem? Menurut kamus Merriam-Webster, ada dua pengertian dari ad hominem. Yang pertama, merujuk kepada perasaan, mengatur kepada perasaan, atau prasangka, lebih daripada intelektualitas. Yang kedua, ditandai oleh atau menjadi serangan terhadap karakter lawan, bukan sebagai jawaban terhadap pertentangan yang dibuat. Ini membuat serangan ad hominem terhadap lawannya. Ad hominem berasal dari kata bahasa Latin yang berarti secara literal against the man, melawan orangnya. Ini tuh istilah sastra yang di dalamnya itu mencakup berkomentar terhadap lawannya untuk merendahkan dia daripada argumennya, dengan tujuan untuk merusak dia, maksudnya lawannya, daripada menyerang argumennya. Nah, seorang yang berargumentasi, yang katakanlah dalam sebuah debat gitu ya, entah debat misalnya ketua BEM, calon ketua BEM, calon ketua DPM, atau mungkin kalau yang sekolah itu calon ketua OSIS, katakanlah nggak terbiasa dengan prinsip-prinsip membuat argumen yang logis. Maksudnya bukan berarti calon ketua BEM, DPM, dan OSIS itu nggak pandai. Maksud aku itu orang-orang yang mungkin belum paham gitu cara berargumentasi. Jadi jangan salah paham. Biasanya orang-orang yang nggak paham tentang membuat argumen yang logis akan berakhir mengatakan sesuatu yang membuat audiens itu jadi fokusnya itu ke hal-hal yang nggak menyenangkan, tentang karakteristik, tentang perbuatan-perbuatan lawan debatnya di masa lalu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya personal lah. Kan bisa aja kita kepancing kan, dia kan dulu berbuat begitu, dulu dia pernah nyakitin si ini si itu. Padahal belum tentu berkaitan dengan topik debatnya. Pokoknya kalau kita lihat secara rasional, bahkan kalaupun katakanlah dia pernah berbuat hal-hal yang gak menyenangkan, pernah berbuat ini atau itu, makanya hal-hal yang sifatnya personal lah, katakanlah itu benar. Nah, apa urusannya itu dengan topik debatnya? Itu hal-hal personal kayak gitu nggak membuat bukti-bukti yang disampaikan lawannya itu
jadi salah. Argumen-argumen yang serangan personal gitu tuh nggak menyediakan alasan yang valid buat membantah kritikan dari seseorang. Nah, mungkin dari kalian ada yang mikir, "Lu ngomong apaan sih? Coba kasih gue contoh dikit dah, biar gue ngerti." Oke, aku kasih contoh dikit ya. Ini aku pakai dari sumber yang aku pakai buat bikin video ini, dan aku mulai dari contoh yang di media. Tapi nggak terbatas di media aja, bisa aja di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya tentang kalau ada bahas tentang isu-isu yang dibahas sama lawan jenis. Misalnya itu menggunakan jenis kelamin untuk nggak nganggep argumen dari lawan bicaranya. Misalnya, ini kan urusan perempuan. Sebagai seorang pria atau sebagai seorang laki-laki, kok lu bisa-bisanya komentar soal ini? Atau lu ngapain komentar soal ini? Ini kan urusan perempuan. Gitu juga sebaliknya. Atau misalnya komentar soal kerjaan, lu nggak ngerti sih, lu kan perempuan taunya dapur doang. Ini kan urusan kantor, lu nggak ngerti apa-apa. Nah, bisa aja kayak begitu. Jadi menggunakan gender. Aku bayangin kalau misalnya soal kasus aborsi, soal topik soal aborsi, lalu dibilangnya, lu nggak ngerti aja posisi perempuan, cuma enak aja sebagai laki-laki, nggak ngalamin perubahan fisik dan sebagainya. Tapi apakah itu membantah apa yang dikatakan? Misalnya lawan bicara itu menyampaikan soal dampak kesehatan kalau melakukan aborsi. Coba dipikir baik-baik deh. Atau menggunakan latar belakang atau keyakinan seseorang. Misalnya, kalau bahas soal rokok deh. Ini kan mungkin di lingkungan teman-teman juga familiar. Misalnya, aku ambil contoh diriku sendiri gitu ya. Aku dulu pernah negur baik-baik sih teman atau ya orang lah, 1-2 mungkin di kampus waktu aku kuliah. Cuma bukan respon ini yang aku dapet, ini dari sumber yang aku pakai gitu ya. Misalnya aku ngomong sama orang yang rokok, lalu dijawab, lu kan percaya kalau rokok itu kan berbahaya, merusak. Apa yang lu sampai itu pasti bias lah. Terus habis itu karena dia mikir aku bias, dan dia nggak menganggap apa yang aku sampaikan itu bisa dipertimbangkan. Jadi karena aku percaya rokok itu berbahaya, jadinya argumen aku nggak perlu dipertimbangkan. Nah, itu dia salah satunya serangan ad hominem atau serangan personal gitu ya. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak mungkin dari teman-teman yang misalnya ngomongin soal hubungan rumah tangga gitu atau marriage ya, atau misalnya soal pacaran lah gitu. Misalnya teman-teman berpandangan kalau misalnya pacaran itu perlu ditetapkan batasan-batasan tertentu untuk kontak fisik, nggak ciuman sebelum married, atau misalnya ya gandengan tangan ya seperlunya aja gitu, karena itu kan bisa aja ada orang-orang yang lemah gitu ya, punya kelemahan jadi misalnya megang dikit udah fantasinya kemana-mana, kan bisa aja kayak gitu. Lalu dijawab dengan jawaban, lu aja nggak pernah pacaran kok, pacaran dulu dong jadi lu ngerti rasanya kalau pacaran nggak pegangan itu kayak gimana, enak nggak. Jadi karena aku nggak pernah ngerasain pacaran, jadi apa yang aku sampaikan itu nggak perlu untuk dipertimbangkan. Coba dipikir baik-baik deh.
yang aku sampaikan itu dengan bantahannya tuh kayak apa. Maksudnya komentar itu membantah secara logis atau enggak apa yang aku sampaikan itu tentang kemungkinan kepancing kalau misalnya kontak fisik, atau misalnya kemungkinan yang ditimbulkan kalau misalnya nggak ditetapkan batasan-batasan kayak ciuman atau rangkulan atau sebagainya lah. Kalau mau menyanggah aku, counter lah dengan misalnya itu apa ya kasih waktu kalian meyakinkan lah kalau hal-hal semacam itu bisa dikendalikan atau itu nggak memancing syahwat. Atau ya kalau teman-teman ada ide coba aja di kolom komentar untuk topik ini. Dan by the way, contoh yang barusan itu membawa kita ke pembahasan kita selanjutnya tentang tipe-tipe dari argumentum ad hominem. Nah, yang tadi barusan itu termasuk ke dalam namanya abusive ad hominem. Jadi sesuai namanya itu ya, abuse. Pengertian dari abusive ad hominem itu menyerang lawan bicaranya itu dengan cara yang personal atau abusive untuk mengabaikan atau mendiskreditkan lawan bicaranya itu. Maksudnya argumen atau kritikan dari lawan bicaranya itu. Nah, kalau dari contoh yang tadi, bisa ada serangan personal yang lain itu, ya elah, religius banget lu. Lu aja gak pernah ngerasain pacaran kok main ngomong aja. Ya elah, religius banget lu. Kayak hidup lu udah bener aja, benerin dulu hidup lu, baru ngurusin hidup orang. Nah, sekarang cara pikirnya tuh gini. Katakan aku melakukan, hidupku udah bener, udah perfect lah sesuai ekspektasi dia. Apakah dia akan menerima argumen yang aku sampaikan? Atau misalnya, apakah bahaya-bahaya atau kemungkinan bahaya dari kontak fisik yang gak dibatasin itu mendadak jadi hilang? Atau katakanlah kalau aku udah sempurna gitu, jadi baru apa yang aku katakan tuh valid. Jadi selama aku nggak melakukan atau nggak perfect itu, jadi apa yang aku omongin itu nggak benar. Coba dipikir baik-baik deh. Lalu untuk yang selanjutnya, nah aku ketemu ada yang bilang ada 4 macam tipe argumentum ad hominem, ada yang bilang 3. Nah aku ikutin yang 3 aja ya. Jadi yang 3 ini ada abusive ad hominem, ada poisoning the well, dan yang ketiga itu tu quoque, atau bisa dibilang you do it too. Itu tu quoque yang nanti kita bahas. Nah sekarang kita bahas tentang poisoning the well. Misalnya gitu ya, aku lagi ngobrol sama temanku, dan temanku ini ngomong, ya belajar bahasa daerah itu ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma ya lebih penting belajar bahasa Indonesia, karena itu kan bahasa persatuan. Nah lalu aku ngejawab temanku dengan ngasih tuduhan, saya kan nggak diajarin bahasa daerah supaya saya nggak ngerti kan kalau misalnya kalian lagi ngomongin apaan, jadi bisa umpet-umpetan dari saya. Nah padahal isunya itu soal pentingnya belajar bahasa daerah. Coba dipikir deh, kata-kataku itu membantah nggak apa yang disampaikan temanku? Nah jadi pengertian dari poisoning the well itu menolak kritik atau argumen yang disampaikan orang lain
karena keadaan pribadinya atau motif yang tidak pantas. Nah, jadi dalam hal ini aku menuduh kalau motivasinya itu ya supaya aku nggak ngerti kalau diomongin apa-apa pakai bahasa daerah. Jadi sedangkan aku dalam contoh itu berpandangan kalau belajar bahasa daerah itu penting. Sedangkan temanku itu berpandangan kalau ya belajar bahasa daerah penting, baik. Cuma lebih penting belajar bahasa Indonesia karena itu tuh bahasa persatuan, itu bahasa nasional kita, itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi itu tuh memperkuat rasa keindonesiaan kita lah gitu. Nah, respon aku tadi tuh membantah nggak kritikan atau ya katakanlah argumen lah dari temanku itu. Coba teman-teman pikirkan deh. Dan berikutnya kita bahas tentang tukokwe. Ini tipe yang ketiga ya. Nah, misalnya gitu, kita mungkin pernah tahu orang bilang soal kelompok yang ngelakuin bom bunuh diri, yang ngajarin aja nggak melakukan kok ngapain orang lain ngelakuin itu. Nah, mungkin teman-teman tahu lah ya soal kasus pengeboman yang pernah terjadi waktu-waktu yang lalu, beberapa waktu lama yang lalu. Itu nggak bener, kita tahu itu. Tapi ajaran itu salah bukan karena yang ngajarin itu nggak melakukan, bukan. Memang kita bisa aja berpandangan kalau itu salah satu yang bisa kita lihat sebagai orang yang mungkin nggak tahu apa-apa, kalau itu tuh ajaran yang pantas diikuti atau enggak. Tapi memang kalau misalnya case-nya tadi gitu ya, itu bukan karena yang ngajarin nggak melakukan, tapi memang ada konten dalam ajaran itu yang nggak beres, yang perlu dibahas dengan argumen sesuai dengan konteks pembahasan, misalnya tuh argumen-argumen teologis nah gitu. Karena kalau kita mikir just because dia nggak melakukan maka ajaran yang nggak benar atau argumen yang nggak benar, nah misalnya gimana dengan mereka yang ngajarin kalau pakai helm atau buang sampah pada tempatnya tapi nggak melakukan. Coba dipikir deh. Nah, itulah kenapa disebut kesalahan berpikir atau logical fallacy. Dan pengertiannya itu adalah menolak kritik terhadap argumen atau tindakan seseorang dengan cara menuduh kritik seseorang atau orang lain yang berpikir atau bertindak dengan cara yang sama. Jadi ya karena lawan bicaranya itu melakukan hal yang sama dengan yang dikritik, maka yang disampaikan itu yang nggak perlu didengarkan. Nah, itu salah guys. Atau satu contoh lagi deh yang perlu kita pertimbangkan. Nah, berani nggak kita bilang dia aja nggak ngelakuin kok, gaya amat ngajarin kayak gitu. Berani nggak kita bilang gitu ke orang yang ngasih tahu kita soal buang sampah sembarangan itu nggak baik, sedangkan orangnya masih buang sampah sembarangan. Misalnya di jalan dia lempar plastik sembarangan, terus kita ngomong gitu. Nah, kalau misalnya nanti banjir gimana? Ayo. Jadi ajaran atau argumennya itu jangan sampai kita anggap nggak penting gitu. Itu malah bisa bahaya buat kita sendiri. Dan by the way, aku kepikir juga sih, apa karena masyarakat kita biasa dengan kayak gini kali ya, dan dibenarkan pula. Jadi kita sampai punya istilah SDM rendah. Jadi kalau misalnya disampaikan kritik, malah dibilangnya ya kayak hidup lu udah bener aja sih, urus aja hidup lu sana.
Atau misalnya dibilang, emang mas yang bayarin saya tiket bisnya ya? Saya tuh di sini bayar, naik bis ini tuh bayar. Saya mau makan kayak mau apa bukan urusan mas. Padahal ketentuan di bisnya itu, misalkan nggak boleh makan dalam bis untuk mencegah ada tumpahan yang bisa mengotori karpet atau bagian-bagian dalam mobil. Dan sekarang kita perlu tahu juga, ada batasan-batasan di mana kita bisa melihat, oh ini argumentum ad hominem. Karena ada batasan di mana itu memang sangat personal, tapi itu tidak termasuk ke dalam kesalahan berpikir. Nah, dalam beberapa kasus, sangat-sangat personal seperti itu tuh kita perlukan juga. Maksudnya itu kita perlu bahas tentang misalnya apa yang diperbuat di masa lalu oleh orang tersebut atau orang yang sedang dibahas. Misalnya kalau kita membahas tentang kualitas seorang politisi, apakah dia pembohong, penjilat, tapi tergantung pada topiknya ya. Kalau dalam hal ini misalnya kualitas seorang politisi, apakah kandidat ini tuh baik atau buruk untuk kita pilih. Kalau misalnya membahas tentang kebijakannya gitu, menyerang karakternya sebagai pembohong atau penjilat, itu nggak ada gunanya. Kecuali kalau yang dimaksud dengan menyebut pembohong itu mengatakan sebuah kebohongan, suatu kebohongan dalam penjelasannya. Atau kalau yang dimaksud dengan penjilat itu adalah karena kebijakan yang dibuat politisi tersebut itu dibuktikan, maksudnya kita bisa buktikan cuma buat menguntungkan atau menyenangkan pihak tertentu. Nggak peduli dampaknya ke masyarakat kayak gimana, ya yang penting keuntungan pribadinya sama golongannya dia. Tapi itu bukan dimaksudkan sebagai argumen ya, itu sebagai deskripsi aja. Karena semata-mata bilang, oh dia pembohong, dia penjilat. Nah, jadi yang dia bilang itu nggak bisa dipercaya, atau karena dia pembohong atau dia tuh penjilat, jadi apa yang dia omong itu pasti nggak benar. Itu nggak bisa juga, itu nggak membuktikan apa-apa. Karena perlu argumen atau pembuktian yang berkaitan dengan kebijakan yang lagi dibahas. Dan kemudian bisa juga, misalnya habis menyampaikan argumen, lalu kita jawab ke lawan bicara kita. Kalau misalnya Anda ada di posisi seperti ini, maksudnya topik yang lagi dibahas gitu ya, kira-kira Anda akan seperti apa? Nah, misalnya kita ambil contoh soal makan dalam bis, yang aturannya nggak boleh makan dalam bis. Misalnya Anda jadi pengelola, kira-kira apa yang Anda lakukan kalau misalnya Anda melihat pada penumpang yang makan? Sedangkan bisnya itu harus dijaga kebersihannya. Nah, belum tentu jawabannya sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Misalnya menjawab, ya saya akan tegur. Belum tentu. Misalnya bisa aja dijawab, ya nggak apa-apa, itu kan hak orang. Atau ya saya sih woles aja. Nah, itu fine-fine aja. Jadi kita jangan berharap pasti 100% dijawab sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk menggunakan cara berpikir lawan bicara kita. Bisa juga sebelum menggunakan cara pikir lawan, kita berikan argumen dulu kalau misalnya makan dalam bis itu bisa mengotori loh, atau bisa juga setelahnya. Kalaupun misalnya si lawan bicara itu oke, itu tetap harusnya nggak boleh karena begini. Dan sekarang kita akan bahas gimana caranya kalau kita berhadapan dengan sangat-sangat personal, argumentum ad hominem. Karena ini sering gitu ya, mungkin kita lihat di kehidupan sehari-hari, di sosmed, di kolom komentar, atau dalam ya kehidupan face to face. Ini caranya. Yang pertama, beritahukan kalau itu tuh nggak relevan dengan topik yang lagi dibahas.
bisa aja itu juga kan keluar dari emosi gitu ya. Tuduhan-tuduhan atau perbuatan-perbuatan itu di masa lalu itu dibahas karena emosi, itu bisa aja. Nah, kita perlu tunjukkan kalau serangan personal kayak gitu tuh itu nggak berkaitan dengan apa yang lagi dibahas. Di highlight lah. Nah, bahkan kita bisa coba tanyakan gitu, gimana kaitannya antara serangan personal yang diberikan, yang dikemukakan dengan apa yang lagi dibahas. Nah, setelah kita tanya gitu, atau setelah kita expose the weakness, kita coba melangkah lebih lanjut. Kita bisa katakan gitu ya, kita katakan dengan baik-baik gitu. Misalnya, saya ngerti kok Anda pikir saya X, Y, Z. Tapi minta maaf yang begitu itu nggak ada kaitannya dengan apa yang lagi kita bahas di sini. Jadi kita nggak usah bahas lagi ya. Itu nggak ada kaitannya dan itu malah bisa bikin kita kepancing emosi. Jadi nggak kelar-kelar. Nah, tapi pastinya kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya. Kita melakukan serangan personal yang nggak berkaitan juga. Nah, sekarang saatnya kita latihan. Berikut aku tampilin salah satu komentar atau komentar-komentar ya, aku tampilin. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar deh, kira-kira ini kesalahan pikir atau bukan, dan termasuk ke dalam tipe yang mana dari argumentum ad hominem yang kita bahas di video kali ini, yang baru aja kita pelajarin sama-sama. Nah, itu dia yang bisa aku bahas buat video kali ini teman-teman. Atau kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalaman sehari-hari di ya teman-teman lagi negur orang rokok terus dikasih serangan personal atau di kehidupan apapun lah sehari-hari teman-teman, tulis juga di kolom komentar, siapa tahu kita bisa belajar sama-sama. Tapi jangan lupa kalau misalnya berhadapan dengan yang menggunakan serangan personal, sebisa mungkin kita gunakan kata-kata yang sopan ya, supaya jangan sampai memancing emosi juga. Terus akan khususnya buat yang di Indonesia. Dan mari kita terus belajar supaya kita jangan mundur ke belakang, tapi kita semakin maju ke depan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.